Oke, selamat malam teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan hari ini. Sebaikannya saya ingin memberikan tutorial sederhana, yang paling sederhana dalam instalasi ROS. Oke, dalam instalasi ROS ini sebenarnya ada beberapa metode. Di antaranya yaitu kita harus menginstal operating system dulu, sistem operasi dulu, entah itu Linux, entah itu Windows atau Mac OS ataupun Raspberry, silahkan. Tapi karena perkuliahan kita ini ada batas waktunya, daripada nanti kita kehabisan waktu di instalasi sistem operasi dan teman-teman juga yang kuliah dengan saya adalah teknik mesin, nanti akan ada kesulitan dalam instalasi Linux karena tidak familiar dengan teman-teman semua, dengan perkuliahan sebelum-sebelumnya, karena belum ada dasar tentang sistem operasi. Oleh karena itu, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux. Kita akan menjalankan Linux itu di dalam virtual mesin. Jadi nanti teman-teman cukup menginstal virtual mesin, di antaranya salah satu yang biasa saya pakai yaitu VMware. Nanti teman-teman bisa download VMware. Nanti linknya akan saya kasihkan ke grup WA. Saya download yang gratisan yaitu di kuyastripme.com/VMware Workstation 16 Pro. Di situ saya download. Nanti linknya akan saya kasihkan di grup. Oke, kita akan belajar sedikit dengan Ubuntu karena nanti ROS ini akan berada di atasnya sistem operasi Ubuntu. Jadi Ubuntu di dalamnya ada ROS. Sementara kalau dengan VMware berarti nanti sistem operasi Windows diinstal VMware, kemudian di dalam VMware itu ada Ubuntu, di dalam Ubuntu itu nanti ada ROS. Jadi nanti Ubuntunya bisa jalan di Windows dengan menginstal VMware. Jadi kalau kita di dalam VMware nanti selayaknya kita berada di dalam lingkungan Ubuntu. Oke, Ubuntu sendiri adalah salah satu jenis Linux yang paling populer. Linux sendiri open source atau gratis. Jadi nanti teman-teman kalau mau install Ubuntu itu tidak perlu membayar lisensi, tidak ada kode serial number-nya, tidak ada batas waktu lisensinya. Jadi lifetime dan gratis. Dan teman-teman juga bisa mengupgrade-nya secara cuma-cuma, menginstal aplikasinya juga secara cuma-cuma. Di dalam Linux ini nanti kita akan bekerja pada terminal. Terminal itu kalau di Windows itu CMD, di terminal. Nanti kita akan memprogram segala sesuatunya, menjalankan ROS-nya, dan memberikan perintahnya di dalam CMD ini, di dalam terminal ini. Dalam terminal, nanti, dan di dalam terminal itu kita harus mengetahui basic dasar kode yang biasa digunakan, yang paling sering digunakan, yaitu salah satunya adalah ls. Ls itu list. Biasanya di sini saya menggunakan ls spasi main l, yaitu untuk mengetahui folder apa saja yang ada dalam lingkungan kita. Kemudian cd itu kepanjangan dari change directory atau berpindah directory. Change directory ini difungsikan ketika kita pindah ke folder yang lain. Caranya adalah change directory spasi nama foldernya. Kemudian pwd yaitu adalah print current working directory, itu untuk mengetahui
sekarang ini kita berada di direktori mana. Kemudian CP itu adalah copy. Kita mengcopy folder atau mengcopy file. Caranya CP spasi foldernya atau filenya yang akan kita copy, kemudian spasi lokasi untuk mempastenya. Jadi di Linux itu tidak ada paste ya. Copy kemana? Biasanya copy kemana? Ke posisi mana? Itu ada dengan menggunakan CP. Kemudian yang tidak boleh lupa itu perintah sudo. Sudo ini adalah perintah untuk kita mengaktifkan administrator atau root. Ketika kita akan menginstal program-program itu harus diawali dengan sudo. Biasanya di Linux itu untuk menginstal program itu sudo spasi apt atau aptitude spasi nama installernya apa. Kemudian mkdir itu digunakan untuk make directory, kepanjangannya making directory atau create directory, membuat folder baru. Perintahnya adalah mkdir spasi nama directory yang akan kita buat. Kemudian gedit atau nano itu kalau di Linux itu kalau di Windows itu namanya apa namanya? Notepad. Kalau di Windows namanya Notepad. Oke. Untuk apa namanya? Kita perintah-perintahnya, kita praktikum perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya Linux itu nanti kita praktikum setelah teman-teman sudah menginstal VMware-nya. Nanti akan saya ajarkan di sini cara menginstal Linux-nya via VMware. Kemudian di sini nanti kita akan belajar tentang basic ROS. ROS itu apa? Bla 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 bla. Yang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. ROS itu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah link untuk mendownload ROS Edu. Besarnya sekitar 3 GB. Teman-teman langsung klik aja linknya, kemudian download. Kebetulan saya sudah download. Nah, di sini di ROS Edu ini kita sudah ada Ubuntu-nya, Ubuntu seri 16. Seri 16 itu menandakan 16 itu adalah tahunnya. Berarti Ubuntu tahun 2016. Ubuntu tahun 2016 itu lumayan kecil, ringan, sehingga komputer atau laptop yang speknya kecil bisa dijalankan secara baik dan normal menggunakan Ubuntu 16 ini. Oke, akan saya praktekkan cara instalasi Linux-nya di VMware. Ini kebetulan saya sudah menjalankan VMware-nya. Oke, saya matikan dulu. Kita mulai dari awal. Ketika kita menginstal VMware, ketika selesai, maka pertama kali Windows-nya itu berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti apa namanya? Program biasa lah. Seperti ini. Di sini ada file, edit, view, VM, tab, help. Di sini ada create, ada open virtual machine, connect to remote server. Kalau create itu kita membuat baru, open virtual machine itu berarti kita membuka instalasi yang pernah kita lakukan.
karena kita akan membuat baru, maka kita create ya. Kita create, kita typical boleh, custom boleh. Kita ambil custom aja biar teman-teman paham. Yang akan kita gunakan itu adalah VMware Workstation seri 16 ya, 16X. Nanti tergantung instalasi teman-teman menggunakan VMware berapa. Nanti keunggulan VMware 16 ini dia bisa membaca hardware yang ada di komputer kita, yang ada di laptop kita, langsung auto detect kebaca. Kemudian di sini kita memilih instalasinya mana yang bisa. I will install the operating system later. Kita bisa masukkan sistem operasinya nanti, atau install this image. Kalau install this image nanti kita cari tadi hasil downloadannya. Di sini saya ada beberapa, kebetulan ada beberapa contoh. Ada Mac, ROS Edu, Ubuntu 18, Ubuntu 20. Oke, kita masuk ke ROS Edu. Oh, sorry. Kita cek ROS Edu-nya apakah sudah terinstall atau belum. Sorry. Oh, oke. Sorry. Ternyata teman-teman sudah dibuatkan VMware-nya. Jadi posisinya bukan lagi kita menginstal Windows, menginstal Linux lagi ternyata. Ternyata teman-teman sudah diinstalkan Ubuntu-nya. Jadi tinggal kita open virtual machine aja. Enak kan? Open virtual machine, tadi kita download ROS Edu-nya di mana, kemudian kita masukkan ROS Edu, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat memori yang RAM yang akan kita gunakan berapa, kemudian hard disk-nya berapa. Secara default-nya dia itu adalah 4 GB. Nanti bisa teman-teman ganti, silahkan mau diganti berapa. 4 GB itu sebenarnya sudah cukup, udah sangat cukup sekali. Kita udah settingannya udah pakai yang ada dulu aja. Memori 4 GB, prosesor 2 GB. Menggunakan dua prosesor berarti dia dual core ya, menggunakan core 2 inti, 2 core. Walaupun nanti teman-teman core-nya ada banyak, ada 7 core atau 9 core. Kalau menggunakan i7 nanti 7 core. Kemudian hard disk, maksimum hard disk nanti yang akan digunakan dalam sistem ini maksimum 20. Kemudian posisi ininya di mana nanti dia otomatis semua. Oke, kalau sudah kita klik play gambar ini. Kita play. Nah, nanti muter-muter seperti ini. Oke, nanti akan jalan sendiri instalasinya. Nanti tinggal teman-teman nyeting lokasi. Ya biasalah nyeting waktu, time, nyeting lokasi, nyeting keyboard. Terus dan nanti internetnya itu sudah auto connect. Jadi kita tidak perlu menyeting internet. Jadi ketika laptop kita tersambung internet, nanti koneksinya akan masuk ke internet. Nah, ini pertama kali halaman pertama tadi. Ini adalah terminal. Ini namanya terminal. Ini user ROS Edu. Ini ada tanda dolar. Ini menunjukkan kita user biasa. Nanti kalau tanda pagar itu menunjukkan kita administrator. Oke, kita lihat ls min l enter. Di sini ada catkin_ws. Ini instalan saya. Ini tambahan. Biasanya cuma ada desktop,
download sama pictures. Kemudian kalau kita mau menjalankan ROS-nya, tinggal ketik, kita mau ngecek ya apakah benar-benar ROS-nya itu udah terinstall di Ubuntu ini atau belum. ROS core, kita enter. Oke, di sini ada tulisan apa namanya, start core service, berarti dia di sini sudah terinstall ROS. Kalau sudah, kita minimize, kita jangan otak-atik ini menunjukkan bahwa kita sudah menghidupkan ROS-nya. Tinggal nanti kita belajar practical simple. Tadi ini di sini sudah ada semua. Kita akan ngecek misalnya ROS topic yang sudah terinstall itu apa saja. Tinggal di sini nanti di dalam terminal ini klik kanan, open new window. Nah, ini nanti keluar terminal baru. Kemudian kita ketik ROS topic tanpa spasi ya, ROS topic baru spasi list. Kita akan melihat list apa saja, topik apa saja yang sudah terinstall di laptop kita. Di sini ada 2 topik, yaitu ROSOut dan ROSOut_AGG. Ini instalasi dasar. Kita belum menambah topik-topik apalagi, kita belum menambah topik apapun ya. Kemudian untuk mempublish sebuah ROS itu, mempublish itu biar robot lain itu tahu bahwa kita punya sebuah perintah, itu tinggal ROS topik spasi path /hello bla bla bla. Itu berarti menunjukkan bahwa kita akan mempublish topik hello. Apakah ada topik hello apa enggak? Kita cek. Oke, ternyata topik hello-nya tidak ada karena kita cuma punya 2 topik, yaitu ROSOut dan ROSOut_AGG. Kemudian kalau kita mau mengembalikan, Ctrl C untuk mengembalikan ke perintah awal. Untuk membuat topik nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat node apa saja yang ada di instalasi kita. Kita itu sudah punya node apa saja. Kita cek di sini ROS node spasi list. Enter. Kita cuma punya ROSOut node. Itu kode dasar saja. Nah, ini ketika kita ingin menjalankan sebuah Word apa, kalau di ini hampir sama kayak di game ini ya, apa game apa kayak punya anakku itu, Minecraft. Nah, kita harus membuat Word dunia baru. Oke, di pertemuan ini kita akan karena Word-nya sudah dibuat, dunianya sudah ada, sudah dibuatkan oleh ROS, kita tinggal mengaksesnya saja, yaitu robot ASCII. Robot ASCII itu seperti apa? Kita cek dengan perintah sudo apt update. Berarti perintah ini untuk mengupdate data-data atau list yang pernah kita buat. Siapa tahu
software atau list mode atau semuanya itu ada yang perlu diupdate. Nah, tinggal sudo apt/get update. Oh ya, untuk password ROS-Edu ini adalah learn, belajar bahasa Inggris. LEARN, ada kemudian enter. Nah, itu adalah proses updating. Ada tahu bulat lewat. Oke, sampai kalau sudah selesai, kita akan menginstal Husky. Kita akan menginstal Husky dengan perintah sudo, saya ketik aja ya, sudo apt/get install apa tadi perintahnya, ROS Kinetic ASCII Desktop, ROS strip Kinetic ini serinya ya, atau distronya atau jenisnya. Jadi ROS itu punya beberapa jenis. Untuk tahun 2006 biasanya perbaruan ROS itu bareng dengan perbaruan Ubuntu, bareng biasanya. Untuk yang terbaru itu adalah Noetic yang ROS 20 bareng dengan Ubuntu 20. ROS terbaru itu Noetic. Kemudian sebelumnya itu yaitu ROS bareng seri Ubuntu 18 itu Melodic. Kemudian 2016 itu Kinetic. Kemudian ASCII. Modulnya ASCII. Kemudian versi apa? Kita pakai versi desktop. Versi desktop itu adalah versi fullnya. Kita enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan menginstal simulatornya. Simulator dari Husky-nya. Sudo itu adalah perintah untuk kita mengakses administrator. apt/get install spasi ROS strip Kinetic strip ASCII. ASCII itu nama anjing ya. Jadi yang menciptakan ini punya anjing namanya Husky, kemudian dia tampilkan di nama. Oke, karena saya sudah pernah mendownload, jadi dia langsung auto. Kemudian kita akan menampilkan apa namanya wordnya, dunianya. Ya kayak apa namanya game anak-anak itu Minecraft. Kita menampilkan dia menggunakan memori kurang dari 1 GB. Nah, ini dia robotnya. Robot ASCII. Di sini berbentuk mobil. Ini gazebo ya. Ini gazebo yang pernah saya ceritakan di apa namanya pertemuan sebelumnya. Di sini di apa namanya robot Husky ini sudah ada sensor yang namanya sensor lidar. Ini sensor lidar. Kebetulan saya punya sensornya. Tinggal saya nanti kalau ada dana lebih, nanti saya tinggal mengkonekkan hasil Husky ini langsung ke robotnya. Nanti robotnya menggunakan mini komputer Raspberry Pi yang sudah terinstall ROS nanti.
ketika kita membuatnya di sini, nanti kita aplikasikan langsung ke robotnya, nanti bisa langsung jalan. Oke, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Tadi contoh instalasinya. Untuk step berikutnya nanti di pertemuan berikutnya saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan belum?